Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya hormati, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, ala inna fil jasadi, ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging yang menentukan baik dan buruknya perilaku kita. Ala wahyal qalbu, ketahuilah yang dimaksud dengan daging itu adalah hati kita. Saudara-saudara sekalian, seringkali di antara kita begitu sigap di saat jasmani kita, badan kita sakit, buru-buru cari dokter, mana dokter, mana obat. Tetapi di saat ruhaninya sakit, kita tidak merasakan apapun. Tahu-tahu kita sudah menjadi sombong, tahu-tahu sudah kita menjadi angkuh, merasa baik sendiri, merasa suci sendiri, dan perilaku-perilaku negatif yang lain. Maka saudara, harus kita deteksi mulai dari awal. Jangan sampai biarkan hati kita yang awalnya suci, hati kita yang awalnya bersih, itu dikotori oleh penyakit-penyakit hati. Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan para jemaah sekalian. Salasun muhlikat, katanya Kanjeng Nabi. Ada 3 penyakit hati yang dapat merusak manusia, yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama, syuhun muta', pelit yang diikuti. Yang nomor 2, wahawa muttaba', hawa nafsu yang tidak terkendali. Yang nomor 3 adalah wa i'jabul mar'i bi nafsi, ujub atau merasa dirinya bersih, dirinya suci, bangga terhadap dirinya sendiri. 3 penyakit hati ini yang paling tidak harus kita perhatikan, jangan sampai menguasai diri kita. Berbicara penyakit hati tentu banyak ya, tapi paling tidak 3 hal ini. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan apa yang dimaksud dengan 3 penyakit hati. Yang pertama, syuhun muta'. Syuhun muta' itu artinya pelit yang diikuti. Kalau berbicara pelit, ya semua kita ini pelit. Yang nggak kaya, nggak miskin, yang alim, yang bodoh, semuanya pelit. Memang karakter manusia pelit. Wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu memang bawaannya pelit. Tetapi pelit yang madhmumah, pelit yang tercela di saat pelitnya diikuti. Misalnya kita dikasih sama Allah harta yang banyak, oleh Allah dipinta, jangan ditelan semua dong, keluarin 2,5%. Lah kalau Anda tidak mengeluarkan 2,5%, itu namanya pelitnya diikuti. Sebenarnya filosofi tentang ini banyak. Kita makan buah apapun, makan durian lah, makan jeruk lah, mesti ada yang dibuang, entah kulitnya. Makan durian kan nggak mungkin kulitnya dimakan ya, bisa innalillah nanti kita. Karena itu saudara-saudara sekalian, yang dimaksud dengan penyakit syuhun muta' itu adalah hasud, atau iri hati, atau dengki. Kalau saya mengatakan penyakit SMS ya. Apa penyakit SMS itu? Senang melihat orang lain sedih, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Gila, itu penyakit hasud itu ya. Kalau ada tetangganya beli mobil, aduh, kok beli mobil? Dia itu paling korupsi. Lihat tetangganya beli rumah, waduh, sudah geseng sudah. Dia itu kan main dukun dan sebagainya. Ini adalah ekspresi tidak suka apabila ada orang lain mendapatkan nikmat. Sebuah ungkapan, sebuah sikap, tidak terima kalau ada orang lain maju gitu. Kalau ada orang lain mulia, ini namanya hasud. Tidak senang
kalau ada orang lain mendapat nikmat. Kalau bisa nikmatnya hilang, kalau bisa pindah kepada dirinya. Lah ini parah ini. Jangan dipelihara, jangan. Ini bahaya ini. Rasulullah mengingatkan, iyyaka, awas, waspada. Jangan sampai kau kena penyakit hasud, iri, dengki. Karena apa? Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud itu ya'kulul hasanat, dapat mengikis, dapat memakan kebaikan. Kama ya'kulun narul hatab, sebagaimana api dapat mengikis, membakar kayu. Jadi berapapun kebaikan kita, kalau kita hasud, dengki, ya hilang nanti. Dan orang hasud itu yang pertama saya tekankan, capek hidupnya, tersiksa. Karena apa saudara? Karena orang hasud ini tidak suka orang lain mendapat nikmat. Padahal tiap hari Allah memberikan nikmat kepada si Ahmad, kepada si Bakar, kepada si Usman. Tiap hari ada yang dikasih uang, dikasih pangkat, dikasih jabatan. Orang hasud mengatakan, kok ini yang kaya, kok ini yang diangkat, kok ini yang dikasih jabatan. Jadi nggak suka orang lain itu naik, seneng. Orang lain itu makmur, itu nggak seneng tuh. Ini bahaya itu, bahaya. Capek kan, capek. Karena kenapa capek? Karena tiap hari Allah ngasih kemuliaan, dan dia capek. Kerjanya hanya bagaimana sekiranya nikmat itu hilang, atau kalau bisa pindah kepada dirinya. Ngeri para jemaah sekalian. Al-hasud huwal mu'adzab abadan. Orang yang hasud hidupnya tersiksa selama-lamanya. Ini di dunia. Terus bagaimana di akhirat? Wala adzabul akhirati akbar. Di akhirat orang hasud itu tersiksa dan lebih tersiksa daripada di dunia. Kan itu saran saya, jangan hasud, jangan. Jangan pelihara. Misalnya saya kepada Mas Habib ini misalnya. Ini ada orang namanya Habib. Ada orang namanya si Ahmad. Dapat kemuliaan. Kemudian saya bilang, saya benci kepada orang ini. Tak sentil saja. Tengok. Saya habisin aja karirnya. Teng. Pertanyaannya, apa selesai? Tidak. Tidak. Ini sifat. Katanya anak pesantren itu sifat butuh mausuf. Sifat itu butuh tempat. Jadi kalau ada orang mempunyai sifat semacam ini, kalau musuhnya tidak ada, besok cari musuh lagi. Yang dihasuti, yang didengki, yang diiri itu sudah nggak ada misalnya. Dan terpental dari lingkungan kita. Apakah selesai? Enggak, besok akan ada lagi. Orang semacam itu. Loh terus, ya nggak ada selesainya. Nah ini kan capek hidup begini saudara-saudara. Ini di dunia. Nah, itu jangan hasud. Apa yang kita lakukan? Ghibtoh boleh. Ghibtoh itu yakni menginginkan, mohon kepada Allah kalau ada orang soleh, ahli ibadah, ahli sedekah, kemudian kita pingin, ya Allah, saya pingin ya Allah seperti orang ini, ahli ibadah, ahli sedekah, saya pingin seperti ini. Boleh, boleh. Tanpa ada niatan nikmat yang ada ini pindah atau hilang. Tapi mohon kepada Allah, saya pingin niru kehidupan dia. Boleh. Ini saudara-saudara. Ya, hal yang sederhana yang bisa mengobati hasud, ya obatnya juga SMS. Apa SMS? Senang melihat orang lain senang. Sedih melihat orang lain sedih. Kalau kita melihat tetangga kita senang naik pangkat, beli rumah, pokoknya dapat nikmat lah. Kita ikut senang, ucapkan selamat. Selamat ya, mudah-mudahan barokah. Nah begitu. Tetangganya sedih, ya ikut sedih juga. Ada yang sakit, kita sambangin, sabar ya. Ada yang meninggal, kita datang takziah. Kita ucapkan sabar. Semua dari Allah. Lah, itu namanya obatnya SMS juga. Senang melihat orang lain senang, sedih melihat orang lain sedih. Saudara, udahlah. Saya ingin tekankan, nggak ada ceritanya orang hasud itu jadi pemimpin, nggak ada. Hidupnya bahagia, nggak ada. Al-hasud la yasud. Orang yang hasud, orang yang iri, orang yang dengki itu nggak bakalan jadi pemimpin dan nggak pantas jadi pemimpin, nggak pantas.
Kenapa? Pemimpin itu tugasnya memajukan orang, menyenangkan orang. Ya, sedangkan orang hasud, kalau ada orang senang, nggak senang dia. Kalau ada orang maju, dia nggak senang. Karena itu dikatakan al-hasud la yasud. Orang yang hasud, orang yang iri hati, tidak akan jadi pemimpin dan tidak pantas. Yang nomor 2, para jemaah sekalian, penyakit hati yang harus kita hindari, jangan sampai kita pelihara, adalah riya. Yang tadi dikatakan nafsu yang diikuti. Jangan sampai. Riya itu apa? Riya itu al-amalu li ajlin nas, beramal karena manusia, beribadah karena manusia. Itu riya. Sebaliknya wa tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amal, meninggalkan ibadah karena manusia, itu riya. Besok para jemaah sekalian, di antara kita semua yang ada di sini, Bapak, Ibu, semuanya, setelah kita meninggal, kita akan dibangkitkan dari kubur kita, bertemu dengan Allah. Kita ini akan ditentukan masuk surga atau masuk neraka. Orang berbondong-bondong pingin masuk surga. Ya Allah, saya pingin masuk surga. Amalmu apa? Saya ahli puasa. Amalmu apa? Saya ahli sedekah. Amalmu apa? Saya ahli Quran. Amalmu apa? Ada yang teriak, saya mati syahid. Istashhadtu fi sabilik. Saya mati di jalanmu ya Allah. Saya pingin masuk surga. Mana buktinya? Ini baju saya berlumuran darah. Apa katanya Allah? Bohong. Bohong kamu. Kamu bukan mati syahid. Bal aratta ayyuqala syuja. Kamu pingin disebut pemberani. Kamu pingin disebut pahlawan. Selesai. Dulu kamu disebut pemberani, dikenal sebagai pahlawan. Namamu diukir sebagai orang hebat di dunia. Sekarang, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat gak dapat apa-apa. Ya Allah. Sedih Pak, sedih. Sedih. Ya. Orang menghadap Allah mengharapkan pahala kok. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat gak dapat apa-apa. Ibadah kita, umroh kita, sedekah kita, haji kita, kebaikan kita dilempar lagi oleh Allah. Gak butuh kepada kebaikan. Ini bohong semua. La ilaha illallah. Ini besok di akhirat. Nah, cuma saya pesan ya kepada para jemaah, jangan sampai kemudian meninggalkan ibadah. Ini kan ada ya, ada orang, ayo sholat berjamaah, ayo. Kenapa? Enggak. Ayolah, ayo kita berbuat kebaikan. Enggak, takut dibilang so alim. Sama siapa? Sama teman-teman saya gitu. Tumben kamu kok jadi orang baik. Jadi saya nggak enak diomongin tetangga. Lah kalau meninggalkan ibadah karena tetangga, meninggalkan ibadah karena manusia, ya riya itu. Riya itu. Jadi kalau beribadah karena manusia itu riya, wa tarkul amal, meninggalkan ibadah karena manusia juga riya. Nah, terus bagaimana solusinya Pak Kiai? Mari kita ibadah ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Kita ikhlas karena Allah. Ya memang jarang ya orang yang bisa ikhlas 100%. Tapi al-ikhlas bitakhallus. Ikhlas itu dengan ya berupaya untuk ikhlas. Salah-salah sedikit mohon maaf kepada Allah. Salah-salah sedikit ya minta maaf kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Mohon kepada Allah, wa'fu 'anna, ampuni dosa kami Allah. Waghfir lana, maafkan segala dosa kami Allah. Warhamna, sayangi kami Allah. Banyak kesalahan, mohon maaf kepada Allah. Ini para jemaah sekalian. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, berbicara tentang penyakit hati adalah penyakit ujub. Apa ujub itu? Ya gampangnya sombong lah gitu ya. Merasa dirinya suci, orang lain kotor. Merasa dirinya baik, orang lain jahat. Itu namanya ujub. Ini ketularan sifatnya iblis ya. Iblis itu mengatakan ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia.
Aku lebih baik daripada Adam. Lah kalau kita mengatakan aku lebih baik dari Anda, oh ini bahaya ini. Loh kenapa nggak boleh Pak Kiai? Kita merasa lebih baik. Nggak boleh. Karena kita bohong itu. Loh kok bohong? Saya bertanya, ibadahmu disebut baik itu apabila diterima oleh Allah. Salat kita disebut baik apabila diterima oleh Allah. Sedekahmu itu disebut baik apabila diterima oleh Allah. Saya tanya, tahukah Anda bahwa ibadah kita diterima? Salatmu diterima? Puasamu diterima? Kebaikanmu yang Anda banggakan itu diterima oleh Allah? Lo nggak tahu kan? Ya nggak tahu. Kalau nggak tahu itu kan belum tentu baik namanya. Kita hanya ikhtiar saja, berusaha saja. Bagaimana sekiranya syarat dan rukuknya sempurna. Urusan diterima atau tidak, tidak ada yang tahu. Jadi buat apa kita menyombongkan sesuatu yang tidak jelas? Itu saudara. Karena itu sikap yang harus kita kembangkan. Kalau kita bertemu dengan siapapun, kun indallah khairan nas, jadilah engkau menurut Allah orang yang paling baik menurut Allah loh. Bagaimana sekiranya ibadahnya yang banyak, yang ikhlas, yang istiqomah. Tapi wa kun indan nafsi syarran nas, jadilah engkau menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Jadi saya kalau ketemu dengan anak kecil, adik yang lebih baik. Kenapa? Ya dosamu sedikit. Ketemu sama orang tua kita katakan, bapak yang lebih baik. Kenapa? Ya maklumlah bapak itu kan umurnya lebih tua. Artinya apa? Ya artinya ibadah lebih banyak. Ketemu sama orang bodoh kita katakan, kamu yang lebih baik. Kenapa? Kamu nggak ngerti agama. Ketemu sama orang alim kita katakan, kiai yang lebih baik. Kenapa? Kiai banyak ilmunya. Begitu. Kepada siapapun. Kamu yang lebih baik, kamu yang lebih baik. Walaupun performa kita, amalia kita hebat luar biasa, tapi kita tetap tawadhu, rendah hati. Jangan merasa kita lebih baik dari orang lain. Karena kebaikan itu masih majhul, masih tersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti baru kalau kita mati husnul khotimah atau su'ul khotimah baru ketahuan. Kalau kita mati husnul khotimah, oh ini orang baik ini. Nah, kita sekarang ya ikhtiar saja. Jangan sombong. Sampai mohon maaf ini. Sampai kepada orang non-muslim. Jangan tepuk dada kita. Wah, saya Islam pasti masuk surga. Lu kafir pasti masuk neraka. Lah, kita mengatakan saya dan kamu itu hati-hati. Emang nggak boleh. Kita mengatakan agama kita agama yang paling benar. Loh, berbicara agama iya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Bahkan di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa menjadikan selain agama Islam falan yuqbala min, tidak akan diterima. Jelas itu. Bagaimana Pak Kiai? Loh ya, sependapat saya, setuju saya. Tapi pertanyaannya, sekarang kita Islam, sekarang kita beriman, besok kita beriman, mati kurang sebulan masih beriman, mati kurang sehari, iman kita dicabut sama Allah. Ayo, siapa yang menjamin? Lantas kita mati dalam keadaan kafir. Atau sebaliknya orang yang katanya bajingan tengik, yang katanya orang gak benar, kafir umpamanya, tiba-tiba mau mati, kurang sehari dicabut kafirnya, diganti dengan iman, diganti dengan hidayah. Siapa yang mau menghalang-halangi Allah? Jelas kan? Jadi artinya kita ini tetap tawadhu, rendah hati. Loh kalau begitu Pak Kiai sama-sama nggak jelas. Maksudnya apa? Ya yang kafir belum tentu masuk neraka, yang Islam belum tentu masuk surga. Ya ayo kita bubar aja, nggak usah pengajian. Ngapain Kiai pengajian kalau begitu? Masjid bubar saja. Bukan begitu Mas. Yang kafir, yang Muslim belum tentu masuk Islam. Apalagi yang kafir, siapa yang menjamin? Itu maksud saya. Yang baik belum tentu diterima kebaikannya, apalagi yang tidak berbuat sama sekali. Diterima apanya dia tidak berbuat sama sekali. Yang berobat belum tentu sembuh, apalagi yang tidak. Yang kerja belum tentu kaya, apalagi yang pengangguran. Jadi saya ingin tegaskan, fa inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Saudara-saudara sekalian,
Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan 3 penyakit hati yang harus kita waspadai. Nanti kalau hati kita sudah bersih, kita akan dipanggil sama Allah besok. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu kita sudah tenang karena kita sudah mengikuti aturan-aturan Allah. Dipanggil sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, hati yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dengan membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Fadkhuli fi ibadi. Masuk surga katanya Allah. Masuk surga. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah bersama dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu kepada surgaku. Kalau sudah ini adalah yang terjadi, ini adalah puncak tujuan kita hidup. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jemaah sekalian, berkaitan dengan penyakit hati yang harus kita hindari. Dan insya Allah ilmu yang saya sampaikan ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.